Halo, Hai. hai, apa kabar? Acara apa ini? Mau belajar ya? Ya, ini acara. Halo, Bu Bonita. Nah, hari ini kita bahas. Ini kayaknya terlalu terang ya wajahku ya? Enggak ya? Agak sedikit terang. Agak sedikit terang. Oke. Bentar. Oke. Nah, jauh lebih baik? Yes. Good. Ini saya coba, saya taruh bawah. Oke, apa? Thank you buat waktunya. Hari ini kita mau sharing-sharing nih bagi yang baru bergabung. Silakan komen nih dari kota mana aja. Ini saya dengan Bu Vivi. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia insurance, betul ya Bu? Ada 11 tahun ya? Iya, kurang lebih 11 tahun. Dan beliau sekarang ini posisinya sebagai General Agency Director di sebuah perusahaan insurance. Kalau saya sebut orang ngasih tahu, oh ya, tapi bukan yang itu, tapi yang wow. Ya, tapi bukan yang itu, tapi yang wow lagi. Oke. Dan mau tidak mau ya, Bu Vivi ya, akhir-akhir ini 1 bulan kurang lebih wajib online begitu kan ya? Betul banget. Wajib online, apalagi dulu kebanyakan sebelum era new normal ini, orang-orang itu kan pada apa istilahnya harus ketemu gitu, ngadain meeting di ruang cukup besar untuk presentasi insurance-nya, macam seperti itu. Dan di era zaman sekarang ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan seperti itu kan. Soalnya beberapa tindakan untuk berkumpul massa juga nggak boleh. Dan kira-kira di masa new normal ini apa yang sudah sempat dilakukan untuk mendapatkan nasabah baru gitu ya sejauh ini, Bu Vivi ini? Oke. Nah, terima kasih sebelumnya nih Pak Pras sudah di-invite sore hari ini untuk kita bisa sharing-sharing gitu ya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita bahas masalah tersebut, sekarang kita tahu ya kondisi sekarang itu kan semua serba tidak pasti. Karena kan ada pandemi corona, jadi membuat yang biasa kita lakukan menjadi sekarang sudah bergeser. Yes. Gitu ya. Mungkin kita sehari-hari kita bertemu dengan klien, kita bertemu dengan tim. Nah, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini kita harus beralih semuanya ke online. Yeah. Nah, mau nggak mau kita juga harus bisa beradaptasi nih. Kalau kita bilang kondisi sekarang ini udah mulai beralih ke new normal gitu ya. Nah, tapi tetap yang namanya bisnis tetap itu harus berjalan. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan ya mau nggak mau kalau kita tetap stuck dengan kondisi seperti ini ya kita tetap akan ketinggalan. Makanya kita mencoba berinisiatif, mencoba berkreatif gitu kan. Dalam kondisi seperti ini apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang selama ini sudah kita lakukan adalah jadi semua yang kita lakukan seperti biasa kita alihkan ke online. Meeting-meeting pun kita lakukan semua by online. Gitu ya. Menjaga relasi dengan klien kita juga lakukan itu by online. Kita biasanya by phone atau video call. Nah, terus kadang-kadang kita mau mencari nasabah atau kita ingin dapat produksi baru pun juga kita lakukan semuanya by online. Nah, memang tidak segampang yang kita bayangkan, ya. Karena ibaratnya tuh orang butuh beradaptasi juga gitu kan, tapi semua tergantung bagaimana caranya kita menerima perubahan ini dan kita menjalankan perubahan ini secara konsisten. Itu sih kata kuncinya ya. Oke. Dan berarti ini semua by online, presentasinya by online, pakai video call seperti ini, macam seperti itu? Yes. Kira-kira untuk mendapatkan database-nya itu seperti apa? Apakah melalui sosmed atau mencari nomor dari kenalan-kenalan yang nasabah-nasabah sebelumnya atau bagaimana yang paling sering digunakan?
Kita sih biasanya sih dari semua kita coba ya, yang pasti dari existing client, karena kan kita bisa lakukan itu cross selling gitu ya. Karena kondisi seperti ini awal-awal kan pasti lebih gampang kita mengajak nasabah yang sudah menjadi nasabah dibanding kita harus mengajak calon nasabah yang belum jadi nasabah gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari referensi. Referensi itu bisa macam-macam. Bisa juga dari keluarga, atau referensi dari nasabah kita, atau kontak-kontak yang ada di handphone kita, gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa, ibaratnya tuh kita bisa manfaatkan dan maksimalkan dalam kondisi seperti ini. Dan ternyata dalam kondisi seperti ini, gitu kan, di tengah ketidaknyamanan, ada peluang yang sangat besar yang bisa kita garap di situ. Oh, oke. Gitu. Peluang yang sangat besar. Nah, memang benar ya, lebih baik kita menjual sama orang yang sudah jadi konsumen kita dibandingkan kita cari yang baru, karena tingkat trust-nya itu jauh lebih tinggi begitu ya dibandingkan ya. Dan memang itu di zaman online itu menjadi tantangan utama adalah trust, percaya, apalagi nggak pernah ketemu seperti itu. Terus apa saja tantangannya selain ya berusaha beradaptasi 1 bulan terakhir ini kan ya? Tantangannya apa yang sering muncul tantangannya? Sebenarnya tantangan terbesar cuma satu, karena kita tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Itu kuncinya tidak terbiasa, karena kan ini benar-benar transisi yang sangat cepat banget. Karena kalau kita tidak bisa karena kalau kita tidak bisa ikut beradaptasi secara cepat, kita akan ketinggalan. Nah, jadi apa yang problem terbesar adalah masalah itu. Mereka belum belum beradaptasi lah ya dengan kondisi seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan secara konsisten, ya kita tetap menjalankan aktivitas-aktivitas kita secara konsisten gitu kan, dengan program-program yang menarik gitu kan, baik untuk tim kita maupun untuk nasabah gitu kan. Dan kuncinya adalah kita melakukan itu secara regularly dan secara konsisten. Dikemas dengan package yang bagus. Saya yakin mau itu kita lewat online ataupun kita lewat tatap muka biasa, ternyata itu dengan online tuh bisa dilakukan. Itu tergantung bagaimana kita bikin package tersebut jadi menarik. Gitu. Ada akhirnya closing akhirnya, misalkan berkumpul 100 orang yang ikut online, berapa yang akhirnya ke tahapan selanjutnya? Berapa persen? Banyak. Jadi gini, kalau aktivitas-aktivitas seperti itu kan kita lakukan regularly ya gitu ya, baik untuk calon nasabah ataupun kita bilang untuk calon tim yang akan bergabung dengan kita gitu kan. Nah, kalau kita ambil berapa persen yang bisa join atau dari acara-acara kita bikin regularly seperti itu, kalau kita bilang dari awal pertama kali masa corona dan PSBB ini berlangsung, mungkin kita bilang sekitar 10-20% saja gitu ya. Tetapi semakin ke sini, karena kita punya aktivitas itu, kontennya juga semakin bagus, package-nya juga semakin bagus gitu kan. Dan yang pasti kita melaksanakannya atau kita yang menjalankan juga semakin terbiasa kan dengan flow yang seperti itu, dan semakin hari semakin expert gitu ya. Otomatis prosentasenya pasti bertambah. Bukan lagi 10-20 gitu kan, bahkan bisa sampai 30-40% seperti itu. Oke. Berarti ada pernah pengalaman kepikiran bikin konten apa, bingung, terus ini yang datang kok nggak sesuai dengan harapan, apa sering mengalami seperti itu juga? Iya. Pasti, apalagi di awal-awal ya, di awal-awal kita tidak terbiasa gitu ya. Jadi kita masih beradaptasi, jadi konten-konten yang kita buat itu pun mungkin hanya konten standar aja, yang mungkin buat nasabah, buat calon nasabah, atau mungkin buat tim yang akan bergabung dengan kita, kontennya kok standar ya, gitu ya. Kontennya kok masih
rata-rata, nggak terlalu menarik gitu kan. Nah, tetapi dari situ kan kita belajar. Bukan, saya selalu punya prinsip adalah apa yang kita lakukan selama itu kita punya niat baik gitu ya, itu pasti kita bisa mengambil hikmah yang positif dari hal tersebut. Bukan gagal, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda, saya bilang. Lifelong learning. Betul, karena dari situ kan kita belajar. Kalau nggak ada yang salah, nggak ada hasil yang nggak maksimal, kita nggak belajar dari situ. Good. Nah, dari situ gitu. Saya juga punya pengalaman bahwa saya juga sering itu Bu Vivi mengundang orang untuk offline, mengundang untuk hadir di acara itu, selling untuk mereka komitmen bayar sebuah acara yang lebih besar lagi biayanya sekitar jutaan. Nah itu. Nah. Saya pernah melakukan kesalahan di mana saya promosinya adalah tentang, ini kebetulan ini saya diminta tolong untuk meramaikan acara workshop kuliner, gitu kan, workshop kuliner. Jadi di akhir acara diajarkan bagaimana membuat sebuah sistem untuk membangun franchise, waralaba sebuah kuliner. Nah, saya mau membuat promonya seperti ini. Siapa yang ingin buka restoran langsung ramai pada hari pertama. Nah, itu yang datang banyak banget, ramai banget. Nah, di akhir acara bulan itu sepi yang gabung. Nah, dari situ saya dari sepi, nggak ada yang join ke tahapan selanjutnya. Datang ramai karena itu kan murah ya, biayanya cuma 100.000 lah untuk ganti biaya kopi sama snack di sebuah hotel. Tapi sepi. Nah, dari situ saya belajar lakukan tes. Akhirnya besok di acara bulan berikutnya saya buat gini. Bagi Anda yang sudah punya restoran, punya depot dan ingin buka cabang, oke, kami akan sharingkan bagaimana caranya agar bisa buka cabang dalam waktu 6 bulan 50 cabang. Nah, begitu. Yang datang ke acara preview itu sedikit, tapi yang closing itu banyak. Nah, jika closingnya banyak, berarti dari situ saya mendalami bahwa pesan itu penting. Apa yang disampaikan itu akan mengundang siapa yang akan datang. Kualitas pesan itu penting gitu. Nah, dari situ belajar bahwa jangan sampai kelihatan ramai di depan, bahwa itu yang lagi trending kekinian, yang datang orang-orang asal gabung, tapi akhir di ending itu sedikit ke tujuannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa saya belajar bahwa target market ini punya problem apa gitu. Apakah target market orang suka pengen dapat duit cepat dengan minim usaha, kan sekali buka langsung ramai. Memang akhirnya yang datang orang-orang yang baru pengen buka kuliner gitu kan. Wah, sudah heboh saat itu kejadiannya. Dan saya belajar untuk mengubah kalimatnya, dan di mana kalimat itu dari brosur, dari iklan, saya melakukannya dengan iklan, dengan video, Bu Vivi. Jadi video diiklankan di Facebook dengan struktur copywriting, kalimat yang mengundang orang agar tertarik untuk join di acara itu. Dan acaranya ini berbayar dengan harapan biaya yang dikeluarkan nanti bisa diputar lagi untuk iklan selanjutnya, begitu. Jadi nggak murni free seperti itu. Nah, di mana orang-orang itu pasti kalau kendalanya orang online itu minim kepercayaan. Dan betul. Satu lagi, kebetulan Bu Vivi ini saya bukan satu alumni psikologi, ya, Ubaya. Iya, betul. Dan menariknya saya menemukan Bu Vivi bahwa ilmu psikologi itu sangat bisa digunakan di digital marketing, sangat bisa. Dulu saya pikir belajar online itu bagaimana cara upload, bagaimana cara beriklan, tetapi bagaimana cara ujung-ujungnya komunikasi kepada calon market tertentu itu. Jadi bahasa itu sangat berpengaruh. Dan disitulah bahwa mengenal menggali sebuah problem dan pesan itu kena emosinya itu penting banget. Jadi kalau tahapan selanjutnya saya akhirnya lebih banyak menggali problemnya apa orang ini, yang ujung-ujungnya produk kita gitu. Dan orang ini orang berduit atau orang yang hanya pengen tahu saja. Nah, contoh ini
Kalau di insurance rata-rata saya kapan hari juga sharing tentang Instagram, bagaimana jualan melalui Instagram. Itu agen insurance juga pada ikut, mereka pada juga tanya bagaimana Pak Pras caranya. Nah, mereka sering kali mengatakan bahwa dia agen insurance di depan di sosmednya. Namun saya pernah membaca sebuah penelitian di Singapura, rata-rata agen insurance itu di awal tidak menyampaikan bahwa dia agen insurance, tapi ya orang biasa yang ingin membantu. Jadi akhirnya nanti mereka tahu tidak akrab gitu. Nah, kebanyakan kesulitan sekali untuk membuat kalimat promosi di awal, dan saya menyarankan jangan frontal di depan tentang insurance, apalagi nyebut nama perusahaan. Sebab apa? Kalau kamu udah gembor-gembor rame tentang perusahaanmu dan orang bilang, oh itu bagus, nah mereka akan join di sebelah gitu kan. Ini online gitu loh masalahnya. Nah, dan apa namanya, itu dari pengalaman salah satu alumni saya. Yang kedua, mereka belum membuat namanya customer journey. Customer journey itu perjalanan konsumen dari awal akhirnya mereka itu membeli produk. Entry barrier untuk masuk ke sebuah penawaran produk keuangan itu kan cukup ada beberapa, mungkin takut ditipu, apakah perusahaannya benar, macam ya, itu entry barrier-nya itu. Nah, banyak lah ya. Banyak kekhawatiran di calon nasabah juga gitu. Betul. Kan? Dan mereka itu juga punya harapan. Jadi kan emosi itu kan ada yang takut, ada yang harapan, kebahagiaan di masa depan, hope. Nah, hope-nya ini yang perlu juga diketahui apa. Nah, sehingga nanti membuat kalimat undangan ke konten preview itu yang ada hubungannya rasa takutnya mereka sehubungan dengan keuangan di masa depan, yang ujung-ujungnya solusinya di produk yang kita tawarkan gitu. Nah, ini ada itu salah satunya itu kaya di masa tua. Nah itu kalau mau tahu rahasia kaya di masa tua, ini salah satu klien saya itu. Saya melihat dia cukup getol dan konsisten dengan itu. Dia membuat grup namanya Kaya Sejati. Itu klien saya. Itu produknya mirip insurance tapi cara kerjanya macam kayak network marketing gitu. Nah, dia mengundang mereka masuk ke WhatsApp. Di WhatsApp itu for free selama 7 hari berturut-turut diberikan konten tentang mindset. Nah, di akhirnya ayo undangan ketemuan offline. Nah, gitu. Nah, kenapa 7 hari? Nah, itu macam-macam, ada orang 3 hari, 7 hari. Harapannya 7 hari itu sudah membangun keakraban, membangun trust. Seperti itu. Mindsetnya di framing. Oh iya, ternyata menjadi kaya seperti ini ya. Nah, kalau saya benar-benar serius menjadi kaya, saya harus ketemuan nih sama orang yang bikin konten ini. Nah, itu kalau semi offline ya. Nah, kalau saya pribadi di online selama saya sudah 3 tahun ini work from home, 3 tahun. Ya, lebih serius. Jadi saya dulu mungkin BBB tahu training hipnoterapi kemana-mana, terus ngasih dan saya di masa-masanya itu kelelahan ya, kemana-mana tapi jauh dari keluarga. Apalagi saya punya anak dan akan omong kosong sekali bahwa kalau saya mengatakan mental block anak itu dibentuk di masa kecil, kedekatan sama orang tuanya dan sebagainya. Nah, saya sering pergi, itu kan omong kosong sekali akhirnya. Nah, akhirnya saya memutuskan. Ya, soalnya kan saya lihat agendanya Pak Pras juga padat banget gitu kan, kasih training di mana-mana, bahkan di luar negeri juga gitu kan, lalu juga hipnoterapis gitu kan. Jadi saya lihat ini Pras kok kesini lagi gitu ya. Jadi benar-benar sangat padat. Nah tadi saya cukup tertarik dengan satu bahasan dari Pak Pras tadi gitu kan. Kita sama-sama alumni psikologi, which is kita belajar bagaimana caranya kita berkomunikasi kepada orang gitu kan. Nah, tetapi tadi ada satu yang menarik buat saya waktu Pak Pras bahas mengenai digital psychology. Iya. Nah, digital psychology ini kan menarik, apalagi kalau kita lihat kondisi seperti sekarang gitu kan, kita berada dalam kondisi pandemi corona yang semuanya kita arahkan by digital, gitu ya, by online. Nah,
sometimes menurut kita udah memberikan konten yang bagus nih untuk calon nasabah, untuk attract calon nasabah. Misalkan untuk setidaknya only 5 minutes or only 2 minutes lah untuk dengerin atau untuk melihat apa sih yang kita tawarkan lewat mungkin konten-konten yang kita share ke mereka. Nah, tetapi mungkin apa yang kita nggak ngerti gitu kan, sebenarnya konten-konten seperti apa sih yang bisa membuat nasabah itu mereka mau lihat, take a look only for 1 or 2 minutes gitu kan, related dengan pendekatan digital psychology tadi. Gimana tuh Pak Pras? Ya, yang pertama itu tentukan target, seperti kata saya sebelumnya, target marketnya itu siapa. Nah, target marketnya itu siapa, dan kemudian mereka punya ketakutan apa dan harapan apa. Contoh, misalkan tentang insurance. Nah, itu kita bisa catat, kita mau target pengusaha ini, mereka punya ketakutan apa ini di masa ini. Oh, mereka nggak punya dana untuk mungkin bayar hutang di akhir usia atau apapun itu. Nah, terus di situ kita bisa membuat konten tentang manajemen keuangan perusahaan. Nah, ujungnya seperti itu. Jadi pengusaha yang datang kalau problemnya itu. Jadi sebuah problem itu tidak bisa undangan itu tidak bisa satu masalah atau satu judul. Harus dari sudut pandang berbagai macam-macam. Akhirnya mereka datang di satu tempat satu waktu. Gitu kalau ini online. Jadi kita melihat dari sudut berbagai macam angle untuk satu target market. Nah, itu yang jarang dilakukan oleh marketer adalah hanya fokus sama problemnya. Ini dengan ikut acara ini kamu bisa dapat tabungan banyak. Nah, cuman itu terus yang diomongkan. Orang yang orang target marketnya sama, tapi ya mental gitu, bukan, atau sudah punya gitu loh. Nah, kita harus cari target market yang lain. Apa buat target market lain? Problem mereka yang lain gitu. Kita ambil angle yang lain. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke ini ya. Kalau yang aku tadi tangkap gitu kan dari apa yang diinformasikan oleh Pak Pras, selama ini kita cenderung membuat acara itu disesuaikan dengan kita punya kemauan gitu ya, tapi belum lebih detail melihat sebenarnya customer itu lebih butuhnya atau arahnya cenderung dia mau ininya kemana gitu ya, tapi lebih ke arah selama ini kita maunya ini ya udah kita kasihnya ini, tapi belum tentu itu sesuai dengan kemauan nasabah gitu ya. Target market, iya betul. Jadi nasabah itu kan target market lebih tepatnya ya, itu punya sebuah keinginan yang bisa kita selesaikan, fokus pada masalah. Kata kuncinya fokus pada masalah mereka. Gitu. Mereka sekarang ini punya masalah apa di kondisi pandemi ini, lalu kita bikin konten untuk mengajak mereka bergabung. Ini konten itu masalah yang saya pun merasakan buat konten di YouTube untuk mengundang orang agar subscribe. Ini kurang lebih mirip. Namun kita perlu untuk mengajak orang itu dari konten yang luas, jangan terlalu spesifik needs-nya. Semakin spesifik nanti semakin sedikit yang datang. Nah, jadi silakan ditulis apa aja problem-problem mereka, dan kita solusinya hanya satu solusi di akhir acara itu. Nah, itu dia. Jadi pentingnya fact finding gitu ya? Iya, fact finding. Dan fokuslah memberikan benefit, bukan pada fitur di acaranya. Fitur itu jadi kalau lebih benefit itu lebih memancing emosi, membuat emosi itu bergerak untuk take action seperti itu. Dan kesalahan terbesar pada umumnya orang kalau mempromosikan itu menyampaikan bahwa ini produk kualitasnya bagus, ini dari perusahaan yang ini dari luar negeri. Orang nggak peduli tentang itu. Orang peduli pada siapa yang jual. Lalu untungnya kalau dia beli langsung dapat apa segera gitu, bukan perusahaannya. Nah, itu sering dilupakan. Pembuat konten pun sering juga melupakan hal-hal itu. Jadi kontennya ini langsung hasilnya kelihatan. Harapannya seperti itu. Orang-orang yang mengkonsumsi konten itu langsung terlihat setelah acara itu atau menonton konten itu langsung terlihat. Nah, itu. Dan
Bu Vivi ini kan sedang membuat namanya customer journey atau bahasa istilahnya funnel marketing ya, funnel marketing. Jadi semacam corong dari yang banyak kerucut menjadi sedikit. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang ini punya kedekatan emosi yang berbeda-beda, ya kan? Jadi online itu kan orang semua di Instagram kebanyakan itu cold market. Cold market itu secara emosional itu nggak ada komitmen tertentu, ya hanya follow, hanya like gitu kan. Nah, kecuali kita ketemu secara offline, tapi kebanyakan tidak. Nah, ini strateginya, caranya masukkan mereka ke WhatsApp. Itu namanya menjadi warm, menjadi hangat. Jadi kan mereka yang berkenan. Jadi selling with permission. Jadi menjual dengan izin. Jadi mereka itu paham betul bahwa akan dijualin atau akan diberikan informasi, bukan jualan ya, diberikan informasi sehingga mereka mau menyimpan nomor dan WA. Nah, memang di tahapan pertama mengumpulkan orang nggak akan langsung beli kok. Biasanya kebanyakan besar nggak akan beli. Dibutuhkan follow up berkali-kali, dibutuhkan handle objection berkali-kali, akhirnya mereka membeli. Kalau mereka bisa membeli juga nggak bisa, arahkan lagi ke acara selanjutnya, seperti itu, bermacam-macam. Jadi lebih ke ini ya, yang pasti kan dibutuhkan juga konsistensi, jadi kayak misalkan nasabah atau calon target market kita itu masih belum close pada saat kita bertemu pertama gitu kan, bukan berarti dia tidak mau gitu ya, tapi pada saat kita next punya regularly event yang konsisten kita lakukan, mungkin kita bisa invite lagi untuk kita bisa mulai menawarkan kembali gitu ya. Kata kunci konsisten ini, kalau kita mengacu pada digital psikologi itu kan tentang bagaimana pikiran ini salah satunya bertindak. Jadi kita bertindak ke emosi, dan emosi itu ada di pikiran bawah sadar, ya. Dan kalau teori Sigmund Freud itu psikoanalisa, untuk mengakses itu tidak mudah. Nah, salah satu akses itu agar emosinya itu bergerak dan bertindak itu konsistensi pengulangan berkali-kali, semacam sugestif. Nah, akhirnya tembus. Gitu. Yang kedua adalah authority. Authority itu bisa salah satunya oleh penjualan itu testimoni atau panggil orang yang sudah punya nama dan mengatakan bahwa produk ini bagus, endorse lah istilahnya. Nah, itu langsung orang tergerak emosinya. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menyentuh emosi mereka dengan cara itu menemukan emosinya, harapannya, ketakutannya, seperti itu. Nah, dan itu perlu dilakukan berulang, dan kita juga perlu kenal dekat secara emosional sehingga riset. Jadi saya sering menyebarkan namanya kuesioner pada calon target market. Itu kuesioner, apa hambatannya mereka, terus dari situ saya bisa menarik kesimpulan, konten ini yang bagus, seperti itu. Misalnya agen-agen kita ini atau tim kita ini kebanyakan memprospek ibu-ibu rumah tangga nih. Problemnya rumah tangga ternyata ini, ya sudah masukkan ke situ. Lagi entah itu sebuah riset betul apa tidak, ternyata penentu keuangan atau yang mengeluarkan uang itu ibu rumah tangga. Jadi kalau kita prospek ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga iya, mereka mengeluarkan uang gitu dibandingkan bapak-bapaknya, itu ada sebuah riset. Seperti itu. Makanya banyak sekali, kalau saya banyak juga nih ditawarin gitu kan, promo-promo dari hotel apa yang mengharuskan suami istri. Ternyata berarti kunci postingnya tuh di ibu-ibunya berarti ya. Ibu-ibunya, ini nggak dua kali ngomong ibu-ibunya, dan sampai cuman bapaknya aja yang diprospek, ibu-ibunya. Betul. Dan selain ibu-ibu, saya juga menemukan bahwa sebuah promosi online atau brosur itu wanita jauh cenderung lebih diklik. Kalau iklan lebih dilihat atau diklik iklannya wanita. Jadi kalau mau buat brosur, hindari wajah cowok. Serius itu, cewek lebih bahkan cewek melihat cewek nggak harus cantik, tapi cewek itu cewek lebih entah itu apa, lebih nyaman atau bagaimana. Itu by riset yang saya lakukan, by riset yang saya baca. Nah, ini salah satu informasi yang menarik nih ya, yang perlu kita ketahui juga
ternyata by riset ada yang mengatakan seperti itu. Jadi next mungkin kita akan coba gitu kan, kita memberikan satu flyer atau konten-konten tertentu, mungkin kita lebih banyakin profil seorang wanita gitu ya, karena mungkin itu akan lebih menjual dibanding dengan kita memberikan profil atau konten dengan gambar seorang pria gitu ya. Nah itu mungkin juga dengan faktor psikologis nih ya kalau saya lihat nih Pak Pras, gitu. Nah kalau kita ngomong psikologi ini menarik banget ya, dari dulu kita sama-sama alumni gitu ya. Jadi ini kan dikaitkan, psikologi ini bisa dikaitkan dengan apapun gitu kan, baik digital psychology ataupun dengan yang lain. Nah apalagi dalam kondisi sekarang, digital psychology ini sangat-sangat helpful ya, baik kita mau personal branding untuk kita sendiri gitu kan, atau untuk suatu perusahaan, atau mungkin bagaimana caranya kita bisa meng-attract target market untuk bisa masuk ke lingkaran kita, kan sesuai. Ibaratnya seperti itu. Betul. Gitu. Jadi menarik banget kata-kata digital psychology gitu kan. Dan sebuah profesi, kalau di UI kemarin tahun 2018 saya membaca sebuah artikel bahwa sarjana psikologi itu bisa bekerja sekarang dengan profesi social media marketing atau digital marketing. Oh baru tahu saya. Nah jadi saya sering juga cerita bahwa kalau kita waktunya digital marketing, wah saya harus kuliah teknis ya, atau saya harus tahu paham teknik. Bukan, harus tahu menyampaikan pesan yang tepat gitu. Ini ada yang, ada komen buat karena perempuan nggak ngerasain susahnya cari uang tapi hobi shopping. ya. Ada aja, betul buat Iya. Nah Pak Pras, kan dalam kondisi seperti ini banyak hal yang sudah dilakukan gitu ya. Kami pun, saya pun juga sudah melakukan banyak hal. Karena kan ini eranya sudah berubah. Kita sudah masuk ke gelombang gitu ya, gelombang new normal life. Which is kita semua all by digital, all by online. Semua yang kita lakukan, meeting, even anak sekolah pun semuanya sekarang sudah online. Gitu. Nah, betul, anak semua udah online semua, jadi kadang-kadang bisa berantem sama ibu bapaknya gitu kan, gantian laptop gitu ya. Nah, cuman tapi menurut saya gini, ini satu new normal life yang buat saya cukup menarik, quite interesting gitu kan. Kenapa? Karena dari awalnya kita tidak terbiasa, tapi kita dipaksa gitu kan. Dan saya melihat arahnya sekarang, baik di tim saya secara internally maupun dari target market atau target calon nasabah yang sudah kita prospek gitu kan. Memang awalnya respon tidak terlalu maksimal, tapi semakin lama semakin kesini seperti yang tadi Pak Pras sudah sampaikan gitu kan, kuncinya adalah konsistensi. Pengulangan. Kita lakukan itu konsistensi. Saya coba mulai menerapkan ilmu psikologi pelan-pelan gitu ya. Dan ternyata risetnya udah mulai kelihatan gitu kan. Betul, semakin kesini itu semakin mendekati sempurna dan resultnya tuh mulai luar biasa. Nah, lama-lama juga saya melihat ini kan karena mungkin kita melakukan itu konsistensi, sehingga dalam diri kita itu kayak memicu adrenalin kita untuk kita bisa mengeluarkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu benar kayak gitu nggak sih, Mas Pras? Iya, betul. Gini, konsistensi itu membuat kita makin percaya diri. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana kita bisa lebih pede. Ya, konsistensi berhasil membuat menyelesaikan sebuah proyek dan tuntas. Nah itu, meskipun itu kecil, itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan itu sebuah tantangan. Oh ya, buat lagi ya, gimana lagi ya. Nah itu dia. Dan kunci dari kesuksesan itu lakukan hal yang berulang, itu aja, nanti ya jadi gitu loh. Nggak perlu cara cepat untuk yang penting konsisten lakukan dan hasilnya itu bisa terlihat dalam waktu yang luar biasa. Entah, ini saya pengalaman ya membuat konten YouTube aja deh. Jadi kan saya pengen mengundang untuk orang-orang. Saya konsisten setiap hari upload konten. Tapi sempat putus 3 bulan terus konsisten lagi. Entah kenapa ada satu video yang saya upload itu langsung dalam waktu
rata-rata cuma sehari itu 10, 20, 30 itu satu hari bisa 1.000 orang yang menonton. Saya cukup kaget tuh, 1.000 besok 2.000, besoknya lagi 3.000, naik terus. Nah itu kok ya kita nggak akan pernah tahu kapan di mana konsistensi kita itu berbuah, gitu kan maksudnya. Itu dia. Betul. Dan terus lifelong learning ya, belajar terus refleksi. Nah itu sehingga kita bisa tahu. Nah, kalau kita nggak ngelakuin, nggak bisa. Mas Prat, tadi ada saya sempat baca tuh, ada yang di komen, ada yang bertanya narasi yang paling bagus untuk menarik orang untuk mau melihat atau at least take a look konten yang kita punya atau mungkin flyer atau yang kita kasih ke mereka itu seperti apa sih? Membuat narasi yang menarik orang. Nah, narasi yang menarik orang itu gini, kalau di online ini behaviornya itu berbeda sama offline. Mereka punya waktu cuma 5 detik, 3-5 detik untuk mengambil grab audiensnya. Jadi jangan sampai kalimat pertama itu, halo kakak, apa kabar, semoga baik-baik aja, ini saya, perkenalkan nama saya Pras, saya akan, nah itu orang kan skip gitu, orang kan skip. Nah, membuat narasi. Awali narasi di awal pembukaan dengan sebuah masalah orang itu, dan Anda janjikan dalam waktu singkat Anda akan menyelesaikan setelah mereka menonton sampai akhir. Jadi contoh misalnya gini, apakah Anda kesusahan mendapatkan uang pensiun, atau apakah Anda ingin mendapatkan pensiun lebih banyak lagi di masa tua, sehingga Anda tidak bingung menyalahkan anak dan meninggalkan warisan lebih banyak buat anak istri? Nah kalau iya, tonton video ini sampai selesai. Nah itu kan orang, oh iya, saya mau itu, bagi mereka yang punya problem itu. Nah terus lanjutkan, perkenalkan nama saya seorang financial planner. Nah, sebenarnya cara mengatasi hal itu ada 3 cara, 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa klik DM saya di bawah ini. Nanti saya akan infokan lebih jelasnya lagi. Nah, macam seperti itu kurang lebih penawarannya. Jadi grab audience-nya di detik pertama. Ya. Nah, Pak Pras, ini kan kita ngomong kita masuk new era, new normal. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat dalam kondisi seperti ini. Apalagi orang-orang yang tidak pernah bersinggungan dengan yang namanya media online gitu ya, atau sosial media. Baik kita ngomong, kan sekarang kita ngomong kondisi seperti ini mau bisnis apapun gitu ya, bukan karena saya di asuransi, tapi mungkin kalau kita ngomong banking, atau kita ngomong bisnis produk konvensional pun yang benar-benar dia jual barang, itu pun semua juga sudah dilakukan via online gitu kan. Apalagi kalau sekarang kita bahas mengenai bisnis jasa, salah satunya adalah insurance atau asuransi. Gitu. Nah, ada nggak tips untuk pemula nih, gitu kan? Tips untuk benar-benar pemula, orang yang jarang sekali sebelumnya menggunakan sosmed atau media sosial apapun, platform apapun, gitu kan? Supaya mereka bisa melakukan meningkatkan penjualan online dalam hal insurance, gitu kan? Lewat media sosial. Apalagi nih, kalau saya lihat Mas Pras ini kan content creator gitu kan, YouTuber juga gitu kan, dan profilnya tuh benar-benar lengkap, ada hipnoterapis juga, trainers juga, trainer di Malaysia, di Taiwan gitu kan. Nah ini kan satu whole package komplit gitu kan. Mungkin hari ini bisa di-share nggak ke semua yang hadir pada sore hari ini, tipsnya seperti apa? Karena kita bingung gimana sih caranya kita mau mulai gitu. Kalau kita berbicara tentang online, digital marketing, online itu apa sih gitu? Online apakah Instagram, online itu apakah Facebook, atau Tokopedia, Shopee, atau website, atau YouTube, itu semua memang online. Tetapi kalau kita ingin online yang segera menghasilkan gitu ya, kita cari online yang dimana orang itu banyak berkumpul. Banyak berkumpul itu di mana? Dan menurut riset terakhir, saya riset di Google Trend, ini by riset, Anda bisa search yang menonton ini Google Trend, Anda ketik YouTube, Anda ketik bandingkan ya YouTube, Facebook, dan Instagram. Ini ada 3 sosial media, ya 3 ini yang paling di orang setiap harinya. Nah minimal salah satu, kalau Anda bingung nggak bisa ke semua itu, ya satu aja pilih, yaitu mungkin Instagram. Instagram ini lagi naik. Kalau Instagram ini dengan catatan target market Anda di usia 18
sampai 45 atau 50. Karena tertingginya itu itu di 30 sampai 40 itu puncak pengguna Instagram. Jadi kalau target marketnya ada di situ, gunakan Instagram. Tapi kalau target marketnya di luar itu, gunakan Facebook. Facebook masih nomor 1 di Indonesia. Pengguna Facebook masih banyak. Kata orang masih, Facebook udah lama. Iya, tapi banyak banget. Saya berikan di Facebook, hasilnya sangat-sangat lumayan banget di Facebook dan Instagram. Nah, nomor 2 YouTube. Jadi Facebook, YouTube. Kecuali ya kalau memasarkan di Bali, YouTube nomor 1. Bali, target Bali sama Jogja itu YouTube. Jadi artinya apa? Jadi setiap daerah tuh beda-beda ya? Cuman Bali sama Jogja sama Kalimantan Selatan, datanya kurang lebih seperti itu. Total Indonesia Facebook dan anak perusahaannya yaitu Instagram. Nah, jadi minimal 3 ini wajib punya kalau WA, Facebook sama Instagram untuk memasarkan. Nah itu yang pertama, daftar di salah satu sosial media itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan yang namanya profil diisi bukan tentang bukan tentang kita ini punya apa, tetapi apa yang kita bisa bagikan. Itu yang di profil, yang diisi. Apa yang kita bagikan. Sehingga orang tertarik untuk follow, tertarik untuk berteman. Itu kata kuncinya. Tertarik kita mau bisa bagikan apa sehingga mereka follow. Karena kalau kita berbicara Instagram follower, kita sebagai leader ya. Kita mau jadi apa kalau kita follow keterangan di Instagram juga ada kan gitu. Ngapain kita follow gitu kan. Nah, dan orang paling nggak suka, itu yang perlu catatan, orang nggak suka dijualin di sosmed. Karena sosmed itu adalah sosial media, bersosialisasi. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana cara jualannya? Ya kita bersosialisasi terus menerus, bikin konten yang bermanfaat, yang tidak langsung head to head untuk tawarin jualan. Nah, di akhirnya baru kalau mau mendengarkan lebih dekat DM atau WA, hubungi WA. Nah, dari situ barulah selanjutnya untuk berjualan. Seperti itu. Jadi lebih ke mungkin awalnya cuma dikasih kayak preview singkat gitu kali ya, yang menarik mereka untuk mereka mau mendengarkan ke step selanjutnya gitu ya. Nah, untuk membuat preview itu kembali kan tentukan target marketnya siapa agar mereka itu, misalnya kalau kita mancing ikan, jangan sampai umpannya salah. Ikan kok ini, nah, itu ke belakangnya susah itu. Kalau awalnya susah, nah itu. Contoh, saya ini kan mengundang para orang-orang yang berjualan online. Jadi saya menuliskannya, saya membantu orang mendapatkan leads baru setiap hari. Itu tantangan orang jualan online itu mendapatkan target market baru setiap hari, itu tantangannya. Dan kalau ingin tahu caranya, follow saya akan bagikan caranya. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau di produk keuangan, kira-kira apa yang menjadi kalau istilahnya bahasa hook atau namanya problem terbesar mereka itu apa yang ujung-ujungnya solusinya di kita gitu. Nah, itu apakah ibu-ibu kalau bisa targetnya jangan terlalu luas, jangan terlalu kecil, ya tengah-tengah, sedang-sedang. Lebih baik follower kita nggak banyak tapi berkualitas dibandingkan banyak banget tapi alay. Nah, gitu. Serius itu menjelaskan banyak. Pak Pras sering bertanya, gimana cara bisa nambah follower banyak? Untuk apa punya follower banyak? Akhirnya nggak loyal gitu. Ada cara cepat Bu Vivi, follower pakai giveaway. Udah bagi-bagi hadiah, nanti follow gitu. Tapi nanti aslinya mereka lari sudah. Ya kan, untuk apa? Cari follower yang berkualitas, cari target market leads, daftar nama yang baru yang berkualitas. Dengan tahu apa problem mereka. Dan kita ini solusi. Gitu. Itu dia. Oke. Menarik topik bahasan kita pada sore hari ini tuh menarik banget gitu ya. Yes. Karena memang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan online gitu kan, kita attract konsumen online dalam kondisi seperti ini dengan menggunakan platform-platform yang ada untuk bisnis apapun gitu ya. Yes. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana cara mempertahankan customer kita secara online gitu, Pak Pras? Bagaimana meningkatkan?
bagaimana cara mempertahankan customer kita secara online? Oke. Meningkatkan customer kita secara online itu kita perlu tetap konsisten membagikan konten. Jadi konten itu Bu Vivi ada segmennya. Kan kalau kita market itu ada yang warm, cold, warm, sama hot, ya kan? Membagi konten untuk cold itu kita pertimbangkan juga. Ini konten cold ini harus yang tidak terlalu niche, tidak terlalu spesifik. Nah, ini kembali lagi konsumen yang di posisi mana, apakah ini di sosmed atau di WhatsApp, itu sudah perkara yang berbeda. WhatsApp itu cenderung itu warm, mereka sudah sadar minta nomor. Nah itu kontennya sebenarnya berbeda. Jadi kalau Bu Vivi pernah sampaikan mungkin konten untuk nasabah sama konten calon nasabah itu sudah berbeda, begitu. Harapannya nasabah sudah bisa top up dengan nasabah yang calon, itu kontennya sudah berbeda, begitu. Nah ini konten yang mana dulu seperti itu. Nah, jadi lebih ke arah kita meng-create konten-konten yang menarik lagi gitu ya. Sesuai dengan target marketnya. Supaya sesuai dengan target marketnya. Nah Pak Pras nih dalam kaitannya dengan asuransi gitu ya. Kan topik yang kita bahas sore hari ini adalah related dengan asuransi. Nah, menurut Pak Pras, konten yang bagus untuk kita memasarkan produk asuransi secara online itu yang seperti apa? Apakah kita langsung pada saat kita di flyer kita langsung tulis, oh kita punya produk ini, manfaatnya ini gitu kan? Atau justru konten yang seperti apa nih yang menarik untuk calon nasabah attract untuk melihat deh setidaknya itu baru cuman ngelihat aja konten yang kita punya. Oke. Untuk hal itu, karena ini cold ya, kita fokusnya ke yang di sosmed atau orang yang baru pertama kali kenal, di mana itu cold. Kontennya bukan menjelaskan tentang produk yang akan kita jual, tapi kalau gabung di kelas online kita, nah ini Anda akan mendapatkan benefit ini. Nah itu benefit dia langsung rasakan, bukan kita jual, kita si pembagi flyer ini bukan yang punya produk, bukan. Kita nggak jelaskan produk di awal, karena orang pasti mental. Gitu. Orang perlu diberi umpan dulu, dipindahkan kolamnya, baru di situ kita bisa panen di situ. Istilahnya bahasa kutipnya, kita bisa banyak mendapatkan yang kita harapkan seperti itu. Itu bangun relasi lebih dahulu. Jadi kembali lagi flyer, ini sebenarnya konten yang menarik. Konten menarik itu bukan foto sekarang ini Bu Vivi. Bukan foto, bukan tulisan, tapi video. Nah, terbukti dari sebuah tadi itu riset dari YouTube ya. YouTube itu nomor 2. Terus ada riset di sebuah penelitian Hootsuite. Hootsuite ini salah satu sosial media aplikasi. Dia meriset bahwa di Indonesia 2 jam 56 menit per hari mereka konsumsi video. Nah, kalau produk kita, materi promosi kita tidak di video, sangat disayangkan. Itu akan orang di skip. Tulisan sudah lama, old banget. Video itu yang harus. Nah, video nggak harus bingung bercerita ya, semacam inilah kita sharing, kita muncul, mau tanya apa, atau kita memberikan konten yang rutin, muncul konten-konten yang ringan untuk memancing kehadiran. Seperti itu. Tujuannya adalah membangun relasi positif. Nah Pak Pras, saya tertarik sama tadi Pak Pras bilang konten yang menarik saat ini adalah video, gitu kan? Nah kalau kita ingin memasarkan produk yang kita punya, terutama lewat platform WhatsApp gitu ya, yang banyak semua orang udah punya WhatsApp gitu kan? Nah itu berapa panjang nih atau berapa lama waktu yang paling efektif supaya konten itu ibaratnya nih berapa waktu video itu yang paling efektif nih untuk bisa kita promosi lewat WhatsApp? Karena ini bicara platform WhatsApp berarti ini sudah warm, dengan catatan warm. Warm itu mereka dengan sukarela sadar minta nomor telepon untuk tahu atau kenal sama si pemilik nomor telepon. Dengan catatan itu ya. Kalau berapa panjang, berapa lama, rata-rata orang itu kalau sudah warm ya 10-15 menit di awal-awal sampai 1 jam.
Ya, 1 jam. Namun kalau masih call, ya 2 menit kurang. 2 menit kurang. Oke. Itu kalau... Jadi mungkin dibikin kayak di Instagram dan WhatsApp tuh rata-rata biasanya cuma 1-2 menit aja ya paling maksimal ya. Jadi kayak semacam hanya sekedar preview tapi harus kena gitu kan kontennya. Iya. Jangan terlalu banyak kalimat sapaan. langsung problem solusi ya Aida gitulah. Seperti itu dan pastikan ujungnya tahu mau kemana, mereka kumpulkan kemana lagi. Ya. Oke, menarik karena sekarang kita udah mulai bergeser gitu ya. Iya. Ternyata bukan foto, bukan tulisan lagi, malah kita sudah beralih ke video nih yang paling benar-benar menarik perhatian mereka untuk mereka mau melihat. Gitu. Dan satu lagi Bu Vivi, catatan di online itu kan behaviornya juga beda sama offline. Di online ini orangnya tuh suka buru-buru, nggak sabaran. Ya, kalau tanya nggak dijawab, sudah di bawah 5 menit, 15 menit sudah mereka lari kemana, dan akhirnya kalau ini di penjualan, tingkat closingnya rendah. Itu yang perlu dicatat. Fast respon itu saya selalu ngomong sama tim saya, harus fast respon. Jawab juga butuh cepat. Jadi 15 menit itu harus sudah terjawab semua pertanyaan di online. Yang kedua, itu mereka punya behavior yang mereka tuh jempolnya tuh cepat banget bergerak ya. Kalau nggak cocok jempol bergerak. Kalau offline dia mau gerak itu ada apa Bu? Ada apa gitu kan. Kita bisa tahan tuh. Kalau online jempol nggak bisa sudah. Apalagi kita belum tahu itu nomor teleponnya udah hilang dulu. Nah, catatan itu perlu bedakan namanya pengumuman sama penawaran. Ini saya selalu berkatakan berkali-kali di konten saya, bedakan penawaran sama pengumuman. Pengumuman itu hanya kita memberitahukan, di tanggal sekian, jam sekian kita ada acara. Ya, join. Nah, itu pengumuman Bu. Pengumuman. Nah, tapi kalau penawaran beri batasan, entah jumlah, entah apa, itu penawaran. Dan benar-benar stuck to the point, tetap konsisten sama penawaran itu. Ya memang nggak bisa gitu. Nah, itu dia. Jadi orang mau nggak mau action. Jadi bisa bayangkan kalau pembayaran cash seperti ya OVO atau GoPay, kalau pengumumannya cuma ini, di tempat makan ini bisa bayar pakai OVO, terus ngapain gitu kan. Berbeda sama pembayaran saat ini cashback 30% sampai akhir bulan ini. Orang pasti berbondong-bondong seperti itu. Nah, itu selalu bedakan pengumuman dan penawaran. Berarti kalau tangkap dari poin Pak Pras yang terakhir gitu kan, dalam kondisi seperti ini kalau kita mau melakukan penjualan secara online, terutama dalam hal insurance, berarti konten yang lebih butuh kita berikan untuk target market yang kita tuju adalah konten yang berupa penawaran, bukan pengumuman gitu ya, benar ya? Ditawarkan, ya. Itu soalnya kadang-kadang kita sendiri nih jujur ya, kalau kita orang awam gitu kan, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti gitu kan, oh ternyata konten itu ada yang cuma pengumuman, ada yang cuma penawaran, kita nggak ngeh gitu. Baru sore hari ini kita baru melek gitu kan. Berarti setelah ini kalau kita mau bikin flyer, kita bikin kontennya harus kita bikin yang penawaran, bukan yang pengumuman gitu ya. Dengan catatan, kembali lagi kalau kita bikin promo itu untuk target market siapa, yang cold atau yang warm, atau yang cold mau di-warmkan, itu yang berbeda lagi. Nah, kalau cold di-warmkan itu harus penawaran, tapi kalau cold, ya semacam saya sekarang ini saya sedang membangun keakraban, membangun relasi sama follower, teman-teman yang sudah follow saya. Nah itu cukup itu. Saya nggak membatasi bahwa harus join, tapi ini kan terbatas sekali, saya hanya 1 jam di sini ya gitu. Itu membuat mereka juga akhirnya join. Tetapi berbeda, ini saya tidak mengalihkan dari Instagram alih ke WA saya di akhir ini, tidak, ini hanya benar-benar membangun relasi. Nah itu catatannya seperti itu. Jadi apakah harus menggunakan penawaran, tergantung ini tujuannya apa, seperti itu. Tadi ada pertanyaan yang masuk dari Roll Yules. Pak Pras, kalau untuk asuransi, stressing iklan bagusnya gimana ya? Stressing
stressing iklannya bagusnya gimana ya? Stressing itu apa maksudnya stressing? Apa stres? Iklan? Enggak, mungkin kalau saya lihat mungkin pertanyaannya mungkin lebih mengarah ke seperti ini. Bagaimana caranya kita bikin satu iklan yang bisa menarik target market kita yang lebih ke situ mungkin kalau saya lihat Pak Pras. Oke. Ya. Untuk statusnya apa produk? Ada lagi pertanyaan. Untuk statusnya apakah produknya saja atau agent plus produknya atau bagaimana? Nah, di iklan tersebut maksudnya enaknya bagaimana Pak? Apakah kita butuh menjelaskan produknya seperti apa? Lalu agent plus produknya atau seperti apa? Penekanannya lebih kemana nih Pak Pras? Supaya lebih ke agentnya. Penekanan, phrasing. Penekanan. Betul. Kalau kita mau bikin iklan tentang asuransi, ya kita tenaga penjual asuransi nih, misalkan kita bilang, nah lebih bagus iklan yang kita mau sebarkan itu penekanannya kemana? Apakah ke produknya, ataukah ke agentnya, atau ke agent ke produknya, atau ke yang lain nih Pak Pras? Ke agentnya saja dulu, karena kita melihat agentnya bisa membantu apa tidak, membangun trustnya dari agentnya. Produk itu nanti setelah mereka sudah bertukar nomor telepon, dapat nomor teleponnya, jadi penekannya pada agent. Jadi saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pensiun atau mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, berlimpahan ya, itu ke personalnya. Jadi orang sebenarnya membeli asuransi itu kan bukan produknya, tapi yang nomor pertama itu adalah agen asuransinya ini bisa dipercaya apa enggak, itu dia. Jadi penekanannya dan jangan terlalu capek nama perusahaannya. Kenapa? Karena orang itu lihat oh ya bagus ya, pindah ke orang lain, join di tempat lain gitu. Nah itu hindari. Oke. Nah tapi mungkin kembali saya mengaitkan dengan tadi yang Pak Pras bahas gitu ya. Bahwa kan kita punya segmented market itu kan ada yang cold, ada yang warm gitu ya. Nah mungkin bisa dilihat dari situ juga. Kalau kita ngomong udah masuk ke segmented market yang dia sudah mulai warm gitu kan, mungkin kita juga bisa tambahkan di situ selain agent, kita mungkin bisa selipin sedikit produk kali ya Pak. Manfaat produk kali ya, manfaat apa yang dia dapat tapi bukan di detail produknya kali ya. Di warm, ya bisa kalau di warm bisa. Jadi kenapa? Karena saat mereka itu nggak ada respon, kita bisa tanya secara personal di WA itu, di WA. Catatan WA ini WhatsApp ya. Nah, karena kalau di Instagram, kita nggak akan tahu orang mana yang menolak, mana yang baca, mana yang tertarik, kan nggak tahu gitu. Nah, mereka akan dulu ke WA atau WhatsApp. Gitu. Oke. Nah, ini menarik banget kita bahas mengenai hal ini gitu kan, mulai tadi digital psychology gitu kan. Ternyata ini topik yang benar-benar sangat menarik gitu kan. Ternyata psikologi itu bisa arahnya kemana-mana gitu ya. Jadi bahkan mungkin kalau bisa dibilang Mas Pras sebagai hipnoterapis gitu kan. Saya menggunakan ini juga. Ya, jadi dari sisi seorang hipnoterapis, hal ini pun juga bisa diterapkan dalam kita memasarkan suatu produk asuransi, pastinya ilmu hipnoterapi kita ya. Iya, jadi kalimat-kalimat persuasif, terus bagaimana mengaruhi pikiran bawah sadar, ya kurang lebih 3 hal besar itu tadi, repetisi, pengulangan, konsistensi, sama gunakan authority, testimoni, atau gunakan keahlian orang lain. Terus yang ketiga adalah temukan emosi yang diharapkan sama yang ditakutkan, gabungkan di sebuah kalimat penawaran. Orang akan pasti tertarik. Nggak perlu kalimat yang terlalu soft selling atau apa, itu poin aja. Kita mau membantu mereka apa sih? Oke, luar biasa hari ini, sore ini tepatnya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Thank you. Udah lama banget kita juga nggak ngobrol sepanjang ini gitu ya. Yes. Thank you banget, Misi. Thank you banget. Ilmu yang diberikan pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya kami yang ada di industri asuransi gitu ya. Ternyata digital psychology bisa kita aplikasikan untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan aktivitas penjualan secara